Aku akan berikan sajanya, tapi jangan ganggu aku lagi. Bu, Ibu. Mas. Ya. Mas jangan berbuat apa-apa ya. Aku harus mati karena ini, Mas. Aku rela makhluk halus itu keluar dari tubuhku dan tidak menurun sama Mela. Enggak, Bu. Aku gak bisa lihat kamu kesakitan seperti ini, gak bisa. Mas, kamu harus janji ya sama aku. Kamu harus berbuat sesuatu agar Mela terhindar dari nasib yang menimpa aku. Iya. Aku janji. Bu, istighfar, Bu. Bu. Ibu, istighfar. Berikan sesajen itu sama aku, atau istrimu akan aku bunuh. Wit, Wit, kuat. Kamu harus kuat. Lawan makhluk itu, lawan. Berikan cepat sesajen itu sama aku. Akan aku bunuh istrimu. Ayah! Bella, panggil warga. Saya sudah nggak bisa tahan ibumu lagi. Iya, ayah tapi... Sudah cepat. Aduh, aku harus gimana dong? Aku takut ibu kenapa-napa. Pasti ayah kewalahan ngadepin ibu. Aku harus panggil warga sekarang juga untuk bantuin ayah sama ibu. Bu, 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 Bu. Jangan pergi, Bu. Tidak! Bu. Ibu? Bu, bangun, Bu. Bu? Pak, ibu kenapa? Sudah, nak. Ibumu sudah nggak ada. Ibu! Bangun, Bu. Mela nggak bisa hidup tanpa ibu. Ibu! Ibu, ibu kenapa ninggalin Mela sendirian? Mela nggak nyangka ibu bakalan tinggalin Mela secepat ini. Mela nggak bisa hidup tanpa ibu. Kok mati lampu? Ayah!
Ya. Ibu. Siapa tuh? Ayah? Ayah. Hah, Bella kirain siapa? Kenapa sih? Mel, kenapa kamu? Mel. 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 Saya akan membunuh Mela jika kamu tidak memberikannya sajen yang selalu Wiwit berikan kepada saya. Ya Allah, gini nih kalau beli motor nyicil. Perabot dalamnya juga dicicil juga dikasihnya nih. Interior motornya juga dicicil kayak nih mesinnya. Masa mogok mulu? Apa yang harus Andra pegang duluan? Dar! Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Andra. Lu ngagetin aja sih. Ngapain sih? Kenapa emang motornya? Mogok. Ini motor sering banget ngambek kayak perempuan. Apa maksud Indra? Enggak, bercanda. Coba ulangin lagi. Enggak. Sini dulu, sini. Sengaja ya? Enggak sengaja. Ini Indra, Lulu bantuin benerin motornya. Lu. Tuh, sini lagi. Lu. Lagi nggak? Lulu. Lagi. Aduh, rusak lu. Biar laundry mahal. Kan yang cemong Andra kan tangan, kenapa ke muka? Tapi Andra jauh lebih cakep kayak begini daripada biasanya, Andra. Alhamdulillah, Andra sama Lulu kayaknya udah baikan. Saya ikut seneng lihat mereka akur. Tapi kenapa saya ngerasa nggak enak gini ya? Enggak. Saya nggak boleh gini. Seharusnya saya ikut seneng lihat Andra sama Lulu udah kayak dulu lagi. Ya udah dong, orang Lulu cuma bercanda tuh. Jadi kotor juga kan, Andra duluan sih. Oh, darling. Las. Maaf ya. Kalau bagi abang, semua hari itu hari Selasa. Kenapa gitu? Selasa di surga kalau bersama kamu. Kalau buat Lastri, semua hari itu hari Rabu. Hari Rabu. Kok bisa begitu? Karena Raisa jalan sama kebo. Ya. Sini. Bella aja yang nyiramin. Yang suka. Masa aja. Ada kebo, ada sapi. Masa bodoh yang penting sama Lastri. Iya deh. Itu Mbak Mela sama Mas Heru. Hah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak Mela, Mas Heru. Ini Lastri sama Bang Gatot. Buka kita ya. Kemarin maaf, kita nggak sempet ke pemakamannya Bu Wiwit. Iya, Pak, Bu. Saya juga mohon maaf nggak bisa hadir. Maklumlah, keamanan terbaik di Asia. Menjalankan kewajiban, menjaga lingkungan. Nggak apa-apa, Mas Gatot, Mbak Lastri. Mel. Ibu, Pak. Mbak Mela kenapa sih? Kok nundus-nundus gitu? Lastri bau ya? Nggak ada sejarahnya kalau Lastri itu bau ketek. Bang Gatot kali bau ketek. Sembarang lu, Las. Enak aja. Maaf ya, Bu. Saya ini kalau mandi 5 kali sehari. Subuh mandi, siang-siang tengah hari bolong saya mandi. Mela, ngapain kamu? Saya lagi mencium bau yang saya suka.
daging lu dicium. Sini. Bawa ini barangnya, bawa cepet. Iya. Kok ngelus kan? Gigit. Udah kayak vampir. Udah antar daging lu diincer lagi. Mela, Ya Mela kenapa ya? kamu nggak apa-apa, Mel. Mungkin cuma lelah sama shock karena ibumu. Kamu istirahat aja ya. Ayo. Astagfirullahaladzim, Bang Gatot. Itu Mbak Mela kenapa ya? Kelakuannya maaf, kayak kurang waras. Aduh, si Lastri. Mohon maaf ya. Kalau ngomong tuh harus pakai data. Yang jelas, yang konkret zaman sekarang. Sujon aja prasangka buruk. Nggak baik tahu. Aduh, mana yang suzon? Kan Bang Gatot juga tadi lihat kejadiannya. Lastri saranin sih harus diruqyah deh. Gatot, lu ngapain sih? Nongkrong aja di warung ponakan gue. Sono, lu kan security, lu di pos. Nanti kalau ada maling gimana? Kecolongan lu. Begini, Tante Juliet. Saya ini yang nganter jemput Lastri ke pasar. Untung ada saya. Coba kalau nggak ada saya. Wow, Lastri bisa kekoyak-koyak oleh hembusan laki-laki nakal. You know, Lastri itu bagi saya adalah permata yang harus dijaga dengan peraturan undang-undang dan dana yang besar. Panjang kali lebar, emang bener kok ya kalau promo. Tadi tuh ya, Tante denger-denger ngomongin rumah Ruqyah itu deh. Apaan sih? Ini Tante, tadi Lastri sama Bang Gatot itu ketemu sama Mela, anaknya Pak Heru. Dia kelakuannya aneh. Masa daging mentah ini diendus-endus? Kelakuannya tuh kayak makhluk jadi-jadian gitu loh. Manusia setengah macan, bener nggak? Nah, Lastri saranin mending di rumah Ruqyah aja. Begigi. Begini Gatot. Nah, begini. Rumah Ruqyah itu adalah rumah yang bisa mengeluarkan jin dalam tubuh manusia yang kesurupan. Oh, jadi kalau ke Tante nih, Tante ke rumah Bu Ruqyah, muka Tante bisa cantik dan bisa dapetin Romeo lagi dong. Ya. Mela. Bangun dulu, udah maghrib. Iya ya. Sholat dulu, Nak. Iya ya. Jangan sholat. Kamu tidur aja lagi. Siapa tuh? Aku Maida. Aku penjagamu sejak ibu meninggal. Kamu harus menuruti semua perintah kalau kamu ingin selamat.